Ya. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang di GPIB Jemaat Mangamaseang dalam ibadah Pelkat PKLU Mupel Sulsel Bara. Melalui mimbar ini kami menyapa juga kaum Pelkat PKLU yang berada di rumah. Selamat menikmati ibadah ini dan mengikutinya melalui live streaming. Bapak Ibu, Oma Opa yang berbahagia, izinkan saya, Ibu Hilda Sebayang Sepang, menyampaikan susunan acara pada ibadah Pelkat PKLU Mupel Sulsel Bara pada hari ini 11 April 2026. Pembukaan yang sedang berlangsung. Setelah ini kita akan mengikuti kata sambutan dari Ketua Pelkat PKLU Jemaat GPIB Mangamaseang. Selanjutnya kita akan ada di dalam ibadah. Setelah ibadah kita akan mendengarkan sambutan dari KP3 Pelkat PKLU Mupel Sulsel Bara dan juga sambutan Ketua Mupel Sulsel Bara yang mudah-mudahan sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Setelah kata sambutan kita akan ada di dalam doa syukur. Baik Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pelkat PKLU Jemaat GPIB Mangamaseang, Ibu Afriana Saulatumakulita. Shalom, selamat pagi Opa, Oma yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini. Pertama-tama kami ucapkan yang terhormat Ketua Mupel, mohon maaf belum datang, yang kami hormati Ketua Sekretaris Mupel GPIB Sulsel Bara dan sekaligus KMJ GPIB Mangamaseang dan sekaligus pembawa firman yang kami hormati KP3 PKLU BP Mupel GPIB Sulsel Bara Ibu Suharyati, yang kami hormati juga Bapak Pendeta Jemaat dari Parepare, tadi saya lihat tadi ada. Selamat datang Pak Pendeta. Ya. Semua ketua PKLU dari 8 jemaat yang hadir pada kesempatan ini, semuanya hadir di sini. Seluruh anggota PKLU yang luar biasa yang hadir pada kesempatan ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti live streaming pada saat ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus, Kepala Gereja, karena atas kasih dan sayangnya kepada kita, kita bisa dikumpulkan semua di sini pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Penuh sukacita, saya lihat semua pada ceria-ceria dengan seragam oranye kita. Puji Tuhan, kita bisa ada di sini dalam rangka ibadah PKLU Regio 2 Mupel Sulsel Bara. Bapak Ibu sekalian, kita sangat meyakini bahwa kita bisa ada di sini dan itu karena setiap helaan napas kita adalah merupakan bukti cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Untuk itu perlu kita bersyukur selalu kepadanya. Dan sebagai Ketua PKLU GPIB Mangamaseang, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini secara onsite maupun
berterima kasih kepada seluruh anggota PKLU yang ada di rumah yang tidak sempat mengambil bagian bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Kami sambut dengan hangat, selamat datang, selamat bersuka cita bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jemaat atau dari 8 jemaat ini, kami melihat ada antusiasme yang ditunjukkan, dilihat dari sebentar akan mengisi acara dengan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan. Terima kasih untuk hal itu. Harapannya adalah bahwa ibadah kita ini bukan sekedar ibadah, tetapi akan merupakan suatu momentum untuk menjalin kembali tali kasih, saling menguatkan dalam iman satu sama lain, saling menyapa. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan ini dari nanti ibadah secara liturgi maupun nanti setelahnya kita akan berpindah ke ruangan GSG. Kami menyadari bahwa tidak akan sesempurna yang diharapkan, ada kelemahan-kelemahan. Untuk itu sebelumnya saya mohon untuk dimaafkan jika terjadi kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dalam penerimaan kami. Untuk lebih menghangatkan keadaan kita dan kita ingin untuk menyapa. Kami dari Manga Maseang ingin menyapa dengan hangat PKLU Immanuel Makassar. Ada? Halo? Ya, banyak ya. Oke. PKLU Jemaat Betania. Oke, hai. PKLU Jemaat Bahtera Kasih. Wah, halo, banyak ya. Terima kasih. PKLU Jemaat Kana Tojeng. Kana Tojeng? Halo, ada, tapi sebentar isi acara. PKLU Jemaat Bukit Saitun. Wow, luar biasa semangatnya. PKLU Jemaat Pamase. Oke, terima kasih. PKLU yang dari jauh, subuh-subuh tadi berdatang, Immanuel Pare-Pare. Ternyata besar juga acaranya. Terima kasih. Dan PKLU tuan rumah, PKLU Manga Maseang. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk semangat yang ada untuk kita sama-sama mengikuti ibadah ini. Akhir kata, sebelum saya tutup, saya mengundang kita semua untuk membakar semangat kita akan mengucapkan yel-yel PKLU. Saya tidak ulang lagi ya kalau saya sampaikan. PKLU tetap semangat dan betul-betul semangat ya. PKLU, pelayanan. Terima kasih, silakan duduk. Saya tutup sambutan kami pada pagi hari ini dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih, harum baunya. Terima kasih sudah hadir di sini di GPIB Manga Maseang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih dan shalom. Kopiko, relaksa, tamarin itu adalah gula-gula yang manis. Semanis Ibu Ketua Pelkat PKLU GPIB Jemaat Manga Maseang. Terima kasih Ibu Afliana Saulatumakulita untuk sambutannya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam ibadah. Kepada majelis yang bertugas kami persilahkan. Selamat pagi.
Pertama-tama tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini atas kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kita semua, sehingga kita masih boleh hadir dalam ibadah pada pagi hari ini yang kita adakan bersama di GPIB Mangamaseang. Bapak Ibu kaum lanjut usia yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai rasa syukur untuk berkat dan kasih sayang Tuhan bagi kita dan segenap keluarga, mari bersekutu memuji keagungannya dalam ibadah Pelkat PKLU Regio 2 Mupel GPIB Sulsel Barat pada pagi ini. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Christine Jama Kaunang STH. Mari berdiri. Kita akan melakukan Mars PKLU bait 1 dan bait yang kedua, dan kita nyanyikan secara 2 kali.
teduh. Saat teduh selesai, kita menyanyi dari Kitab Bakti 22, Besar dan Ajaib. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih dan setia, kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan, karena oleh anugerah-Mu kami boleh berkumpul pada saat ini di rumah-Mu yang kudus, Gereja Mangamaseang, dalam ibadah Pelkat PKLU Regio 2 Mupol Sulsel Bara. Ya Tuhan, pada awal ibadah ini kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh dan hati yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur 89 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Kita akan baca silih ganti. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Karena umat-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Sebab perisai kita milik Tuhan. Bapak, Ibu, Oma, Opa disilahkan duduk. Kita angkat pujian lagi dari Kitab Bakti 215. Ku ingin selalu dekat padamu, bait 1 dan bait yang kedua. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan
Oma opa yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kesaksian pujian yang berturut-turut, paduan suara Pelkat PKLU GPIB Betania, dan dilanjutkan angklung Pelkat PKLU GPIB Bukit Saitun. Dan disilahkan ambil tempat kiri dari saya untuk paduan suara. Dipersilahkan.
suaranya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan pembacaan Alkitab dari Ulangan pasal 16 ayat ke-18 hingga ke-19. Setelah kita menemukan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Bapa bahwa kami sebagai bagian daripada warga Pelkat PKLU Mupel Sulselbara, boleh Tuhan kumpulkan kami di gedung gereja ini dan mengikuti ibadah secara live streaming. Ya Tuhan, dalam ibadah gabungan ini firman-Mu akan dibentangkan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, mampukan kami memahami kebenaran firman Tuhan dalam terang kuasa Roh Kudus. Bersabdalah kepada kami semua melalui bibir mulut hamba-Mu, kami semua siap mendengarkannya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 19 yang menyatakan, hakim-hakim dan pengawas-pengawas haruslah kau angkat di semua kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus mengadili bangsa itu dengan keputusan yang benar. Janganlah memutarbalikkan keadilan dan janganlah memandang bulu. Jangan pula menerima suap, sebab suap membutakan mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang yang benar. Demikianlah pembacaan Alkitab. berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini GPIB Mangamaseang diorenskan. Ya, bukan oleh pendukung Belanda, tetapi oleh Pelkat PKLU Semupel Sulsel Bara. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini juga hadir Pelkat PKLU dari Jemaat Immanuel Parepare. Ya. Bawa kopi, Pak? Lalu datang ke Makassar bawa kopi ya. Kali ini mungkin masih di penggilingan. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudara, perenungan kita pada saat ini berdasarkan tema Sabda Bina Umat Renungan Pagi ya. Temanya adalah masih dalam suasana Paskah, langkah adil di lingkungan keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah yang dimaksud dengan adil? Menurut catatan yang saya temui ya, adil itu berarti memberikan kepada setiap orang ya, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Adil berarti kita memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, kita memperlakukan segala sesuatu menurut porsinya, kita melakukan segala sesuatu menurut dasar kebenarannya. Bicara tentang adil berarti di dalamnya ada kejujuran. Bicara tentang adil di dalamnya tidak memihak. Bicara tentang adil kita pun tidak memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang. Ini berarti mau mengatakan saudara-saudara, seseorang dianggap adil jika ia mengambil keputusan berdasarkan fakta yang objektif, bukan karena ada perasaan pribadi, bukan karena ada tekanan, bukan karena ada kepentingan tertentu. Ini tidak berlaku ada udang di balik batu, tidak. Dengan kata lain, bicara tentang adil Bapak Ibu saudara-saudara adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan bertindak tanpa pilih kasih. Apakah dalam keberadaan kehidupan kita yang sudah lanjut usia kita sudah bersikap adil? Amin. Ini ada 400 orang yang jawab amin hanya 2. Mari kita coba telusuri lagi ya Bapak Ibu saudara-saudara. Saya pun mesti bersikap adil ya. Saya tidak boleh juga menghakimi Bapak Ibu saudara orang tua saya. Tapi mari coba kita lihat. Kalau kita belum bersikap adil, kira-kira firman Tuhan mau bilang apa? Bapak Ibu saudara-saudara, di mata Tuhan ya, di mata Tuhan. Jadi mari kita menempatkan diri adil menurut Tuhan. Di mata Tuhan menurut konteks Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 19 ini, berbuat tidak adil itu adalah dosa. Ya. Berbuat tidak adil itu adalah dosa. Oleh sebab itu dalam Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 19 ini menekankan perintah Allah untuk menegakkan keadilan yang murni, tidak memandang bulu, menolak suap dalam kehidupan bermasyarakat, secara khusus hakim dan petugas-petugas harus bertindak benar karena suap membutakan mata orang bijak dan merusak kebenaran. Ini mau mengatakan saudara-saudara, keadilan adalah wujud kasih. Kita tidak perlu berbicara tentang keadilan itu harus diterapkan di pengadilan, tidak. Tidak usah kita mengulang kisah masa lalu hanya karena kehilangan sendal seorang harus dipenjara. Tidak perlu kita berpikir sejauh itu Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita tidak memandang bulu, menolak suap, kita bertindak
bertindak benar, kita bertindak bijak, itu kita sedang mewujudkan kasih Allah kepada sesama, dan itu berarti kita sedang menghormati Allah, sang sumber keadilan. Ulangan pasal 16 ini menekankan, para hakim diperintahkan menghakimi secara adil. Sistem dunia yang jahat membuat manusia seringkali sulit berbuat adil. Berbuat adil semakin sulit untuk dilakukan setelah seseorang memiliki kekuasaan. Ketika dia memiliki otoritas. Kekuasaan jemaat Tuhan dimiliki dalam kehidupan kita, hendaknya kita tidak menyelewengkan keadilan hanya karena kita punya otoritas, kita punya kekuasaan. Orang-orang yang berada di bawah kuasa atau otoritas adalah orang-orang yang tidak akan mampu protes. Dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Dia hanya menerima dan diharapkan apa yang diterimanya itu adalah sebuah keadilan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat bersama-sama tema kita hari ini. Ya, langkah adil di lingkungan keluarga. Keadilan dalam rumah tangga lebih kepada sebuah keseimbangan, di mana di dalamnya ada pemenuhan kebutuhan dan penghargaan terhadap peran masing-masing anggota. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita adalah bagian daripada keluarga. Kita adalah sebuah tim. Keadilan tercapai ketika kita semuanya memahami peran kita masing-masing. Peran sebagai suami, peran sebagai sebagai istri, peran sebagai opa, peran sebagai oma. Keadilan dapat tercapai ketika kita masing-masing menyadari beban kita dan tidak menumpukan satu pekerjaan hanya pada satu orang. Sebagai sosok senior, Bapak, Ibu, saudara-saudara adalah senior. Ya, seorang lansia, seorang yang senior itu sangat berperan dalam menciptakan keharmonisan melalui sikap adil. Kita harus jadi teladan spiritual. Terlihat dari kita menerima proses penuaan. Penuaan adalah sebuah proses. Ada masih banyak juga ya orang yang tidak mau tua. Di beberapa jemaat sudah usianya lansia, dia nggak mau disebut anggota PKLU. Itu berarti tidak siap menerima proses. Ya. Maunya terus disebut GP. Maunya disebut PKB, PKP. Menolak tua. Padahal penuaan adalah sebuah proses. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, salah satu bentuk kita mau menciptakan keharmonisan adalah jadilah lansia yang berperan dengan semestinya dalam hal ini, ciptakan keharmonisan melalui sikap adil. Saudara-saudara, lansia tidak pula terus-menerus mengeluh tentang fisik yang melemah. Memang sih kalau kita sudah lansia kebanyakan ya, sudah menjadi anggota PDI. Penurunan daya ingat. Ya. Sudah merasa tidak mampu lagi, lupa. Tadi baru bicara 5 menit yang lalu dengan anaknya bicara tentang ini, tiba-tiba lupa ngomong apa. Saudara-saudara, kita juga mulai merasa kita pun buku-buku. Apa tuh buku-buku?
lutut mulai tidak seimbang. Kita mulai merasa lemah. Belum lagi masuk dalam anggota PDP, penurunan daya pendengaran. Nah, kita mulai merasa lemah. Saudara-saudara, tetapi bukan berarti yang saya mau bilang, meskipun tidak dapat dipungkiri ada keterbatasan fisik kita sebagai lansia, tetapi kita diingatkan tetaplah menjadi lansia yang senantiasa mensyukuri sisa usia yang ada. Syukuri, tidak hanya kita berbicara tentang mengeluh-mengeluh. Tetap menjadi lansia yang bertumbuh, tetap menjadi lansia yang senantiasa menciptakan keadilan. Tadi di slide ini saya bilang, menciptakan keharmonisan melalui sikap adil. Berikut, peran kita untuk menciptakan keadilan. Saudara-saudara, kita lihat bersama-sama. Salah satu tantangan terbesar, salah satu tantangan terbesar adalah mari menjadi lansia yang tidak pilih kasih terhadap anak mantu, terhadap cucu tertentu. Kalau kita diberkati, kita dianugerahkan Tuhan keturunan, kita punya anak mantu, kita punya cucu, tidak boleh pilih kasih. Berusahalah memberikan kasih sayang, waktu, perhatian, pujian secara seimbang. Jika kita memberikan hadiah kepada salah satu cucu misalnya, pertimbangkan bahwa hadiah yang sesuai dengan kebutuhan cucu yang lain juga kita berikan. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial di dalam keluarga. Saudara-saudara, kita harus bisa hindari membela salah satu pihak hanya karena faktor kedekatan emosional. Oh, kita pe anak kok yang nomor 1, kalau dia terima gaji dia selalu ingat apa kita. Jadi kita sayang sekali sama dia. Mari itu anak nomor 3, hele. Jangan kok meminta pulsa pada dia. Minta digrabkan ayam aja. Dia bilang, tidak ada doi kita mak. Lalu akhirnya kita lebih memilih yang suka kasih doi untuk kita curahkan kasih sayang. Setiap hari Minggu pulang gereja, hari-hari Minggu pergi terus di sana. Dia anak nomor 3, tidak pernah pergi. Itu bentuk bagaimana saudara-saudara akan memunculkan kecemburuan sosial di dalam keluarga. Padahal tadi di awal saya bilang, bagaimana lansia memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan melalui sikap adil. Hal yang tadi seperti itu jemaat Tuhan. Kita diajak menjaga keutuhan hubungan antar anak-anak agar tidak ada di antara mereka yang merasa dianaktirikan. Kadang anak-anak karena kita sudah terlalu pilih kasih, anak-anak bilang begini, "Mak, sebenarnya ini saya anak kandungmu atau bukan, Kak?" Saudara-saudara, tanpa kita sadari hal seperti itu terjadi. Lansia. Next. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita diingatkan, mari melihat bersama-sama. Boleh kembali ke slide yang tadi. Ya, masih di bagian ini rupanya Bapak Ibu. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu. Mari coba kita melihat bersama-sama. Mari menjadi bagian yang netral
atau dalam hal ini menjadi penengah ketika terjadi perselisihan di keluarga. Kita tidak pilih kasih. Saudara, jikalau ada pihak anak-anak kita yang mungkin berada dalam pertengkaran, berada dalam perbedaan pendapat, saudara diajak, Bapak Ibu sekalian diajak mendengarkan dari kedua belah pihak sebelum kita memberikan nasihat. Hindari membela salah satu pihak hanya karena faktor kedekatan emosional atau karena pihak tersebut terlalu sering merawat saudara. Dia selalu hadir di saat kita membutuhkan. Anak A selalu hadir pada saat kita membutuhkan. Anak B karena kesibukannya seringkali pada saat kita butuhkan dia tidak ada. Lalu akhirnya ketika terjadi sesuatu saudara-saudara, kita bertindak sebagai lansia yang pilih kasih dan kita lebih cenderung lebih mendengarkan kata anak A daripada anak yang lainnya. Saudara-saudara, jangan sampai kita kehilangan kebijaksanaan. Jangan sampai kita kehilangan bersikap adil hanya karena kita pilih kasih. Mari melihat bersama-sama, setiap lansia harus bersikap adil. Next, ini bicara hal yang sensitif. Bapak Ibu saudara-saudara, misalnya saja Tuhan berkenan memberkati kita, ada warisan, ada aset yang kita miliki. Mari saudara-saudara menyadari bahwa kadangkala hal ini memicu keributan, pertengkaran, perselisihan di tengah keluarga. Jikalau kita sebagai lansia, sebagai orang tua tidak bersikap adil. Saudara, mari ketidakadilan dalam pembagian warisan sering menjadi pemicu keretakan keluarga di masa depan. Mari kalau kita masih sehat, komunikasikan, bicara terkait aset atau peninggalan secara terbuka dan jelas kepada semua ahli waris anak-anak kita selagi kita sehat. Jangan sampai kita sudah tidak ada, anak-anak bakal lari. Hanya karena bicara tentang warisan dan aset yang belum tuntas. Mungkin bagi kita ini hal yang tabu. Mama masih ada kok, papa masih ada. Kenapa nggak mau bicara soal warisan? Ya, karena hal ini seringkali menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga jemaat Tuhan. Keretakan keluarga. Jika ada perbedaan porsi karena alasan tertentu, misalnya karena kebutuhan atau pengabdian, jelaskan dengan bijak agar bisa diterima oleh semua pihak. Jangan sampai terjadi sengketa dan memastikan hak setiap orang terpenuhi sesuai dengan kesepakatan dan keadilan. Mari menjadi lansia yang juga bersikap adil dalam hal ini. Next. Saudara, menerapkan keadilan juga berarti menghormati batas-batas kehidupan rumah tangga anak-anak yang sudah dewasa. Ketika anak-anak kita memutuskan untuk berumah tangga, ketika anak-anak kita memutuskan untuk menikah, itu berarti anak-anak dianggap sudah mandiri di dalam segala hal. Oleh sebab itu dalam Kejadian pasal 2 dikatakan, engkau akan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu jelas sekali. Berarti anak-anak memiliki hubungan yang lebih dekat atau secara emosional kedekatannya secara total itu adalah dengan istri atau dengan suaminya. Ini kadang-kadang tidak disadari oleh orang tua.
Orang tua seringkali mencampuri urusan domestik anak-anak secara berlebihan. Dan memaksakan kehendak dalam pola asuh cucu juga diatur-atur. Saudara-saudara, adil di sini, sekali lagi saya bicara tentang konteks adil ya. Adil di sini berarti mengakui bahwa anak-anak kita memiliki otoritas atas hidupnya sendiri. Ya, karena kita terlalu ikut campur sehingga ada ungkapan yang mengatakan, siapa perempuan yang paling bahagia dalam Alkitab? Siapa? Ada yang tahu? Perempuan yang paling bahagia dalam Alkitab? Ya, Hawa. Kenapa Hawa dikatakan paling bahagia? Karena dia tidak punya mertua. Saudara-saudara, kadang ini kita tidak sadari. Kita lihat, mari mengakui bahwa anak-anak kita memiliki otoritas atas hidup mereka sendiri dalam rumah tangga mereka. Sehingga ada bagian-bagian yang perlu kita sadari, kita tidak boleh ikut campur. Saudara-saudara, yang berikut. Mari bersikap adil juga pada diri sendiri. Yang saya mau bilang begini. Banyak lansia terlalu memaksakan diri terus untuk melayani keluarganya. Hingga mengabaikan kesehatan dan kebahagiaan pribadinya. Gara-gara jaga cucu tidak pernah ikut ibadah PKLU. Oma, kenapa Oma seng datang ibadah PKLU? Cucu di rumah seng ada yang jaga, Bu Pendeta. Itu contoh. Saudara-saudara, kita lihat, kadang kita mengabaikan kebutuhan spiritual kita pun. Hanya untuk membahagiakan anak-anak. Untuk membahagiakan cucu. Kita mau tetap eksis bersama-sama dengan mereka. Tapi kita lupa bagaimana kita pun diri kita sendiri ini perlu mendapatkan keadilan. Penting mengkomunikasikan kebutuhan fisik, kebutuhan emosional kepada anggota keluarga, kepada anak-anak kita. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika memang diperlukan. Dan berikan waktu bagi diri kita sendiri untuk bisa beristirahat, menekuni hobi kita, menjalani ibadah-ibadah yang ditentukan di mana kita masih bisa hadir di dalamnya. Itu bentuk bagaimana kita bersikap adil pada diri sendiri. Penting Bapak Ibu Saudara-saudara menjaga keseimbangan hidup agar masa tua dijalani dengan sejahtera. Bukan dengan penderitaan yang dipendam sendiri. Sedih rasanya kalau kita ini sudah tua, kita pendam penderitaan kita sendiri. Sedih rasanya kalau kita ini yang seharusnya menikmati sukacita dan damai sejahtera di masa tua, kita terlalu terbeban membahagiakan orang lain, membahagiakan anak cucu kita, sehingga kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Ini yang mau dikatakan, bagaimana kita bisa bersikap adil pada diri sendiri. Saudara-saudara, akhirnya, next. Dengan menerapkan hal-hal di atas, seorang lansia tidak hanya menjadi objek penerima keadilan. Ya, kita dituntut di sini bukan hanya sekedar menjadi objek penerima keadilan, tetapi menjadi sumber keadilan yang memperkuat fondasi moral, fondasi spiritual bagi seluruh anggota keluarga. Lansia yang memiliki spiritualitas teladan dapat menjadi figur pemersatu dalam keluarga. Kata-kata lansia didengar bukan karena kita keras, melainkan karena ada pancaran ketulusan dan kebenaran dalam sikap seorang lansia. Mari menjadi seorang lansia yang menciptakan keharmonisan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, dan bersikap adillah pada diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin.
Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut untuk mengatakan tidak jika kau diajak melakukan kebohongan. Jangan terbuai ajakan tak terpuji, harus berani kau menolak. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, dipersilakan paduan suara Pelkat PKLU Mupel Sulsel Barat menyampaikan pujian, dilanjutkan kolintang Pelkat PKLU GPIB Immanuel.
gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur sebagai kaum lanjut usia GPIB bahwa selalu ada kekuatan yang Tuhan beri sehingga kami mampu melewati hari-hari kami yang tidak mudah. Ada banyak keterbatasan fisik, emosional yang kami alami, namun kami bersyukur bahwa iman kami di dalam Tuhan senantiasa boleh bertumbuh. Kami percaya bahwa pada saat ini ketika kami ada dalam ibadah gabungan Pelkat PKLU Mupel Sulsel Bara di GPIB Jemaat Mangamaseang, kami diingatkan untuk menjadi sosok senior, sosok lanjut usia yang mampu bersikap adil.
secara khusus di tengah keluarga kami, dan kami pun menjadi pribadi yang juga dapat menciptakan keadilan di tengah gereja ataupun masyarakat. Ya Bapa, mampukan kami juga untuk bersikap adil pada diri kami sendiri. Biarlah kami tidak hanya tertuju untuk membahagiakan mereka yang ada di sekitar kami, tapi sebagai bentuk kami mengasihi diri kami juga harus bersikap adil pada diri kami. Ya Bapa, biarlah firman ini dalam segala keterbatasannya akan disempurnakan oleh Tuhan, agar kami sebagai lansia GPIB, kami menjadi lansia-lansia yang menerapkan kasih dimanapun kami berada. Berkati ya Tuhan gereja Tuhan di dalam pelayanan dan kesaksian. GPIB yang ada di Indonesia ini Tuhan juga berkati, secara khusus GPIB di Mupel Sulsel Barat, baik yang ada di regio 1, 2, 3, dan 4. Kami percaya bahwa seluruh gerak langkah layan GPIB hanya tertuju untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di bumi ini. Berkati ya Tuhan 16 jemaat yang ada di Mupel Sulsel Barat, dan secara khusus kami bersyukur untuk kami semuanya yang boleh berkumpul di gedung gereja ini. Berkati ya Tuhan pengurus Pelkat PKP, Pelkat PKLU yang ada, Tuhan memberkati semua dalam semangat kebersamaan. Demikian pula KP3, Pelkat PKLU Mupel Sulsel Barat, Tuhan berkati dan memberkati tuan rumah dalam ibadah saat ini, yaitu GPIB Jemaat Mangamaseang. Kami percaya ini dimungkinkan karena anugerah Tuhan. Seluruh anggota Pelkat PKLU begitu semangat hadir dalam ibadah ini dan menyampaikan puji-pujiannya. Tuhan Yesus juga memberkati segala yang sudah kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, biarlah situasi tetap aman, kondusif, terkendali. Di tengah-tengah situasi global yang tidak baik-baik saja, biarlah gereja Tuhan tetap bertahan dan mampu menjadi pemberita Injil. Terima kasih Bapak untuk setiap kami yang mengambil bagian, baik tuan rumah, dalam peran masing-masing, organis pemandu lagu, tim multimedia, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami yang berpengharapan kepadamu, berkati dan dengarkan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesaksian pujian dari GPIB Immanuel Parepare dan GPIB Jemaat Mangamaseang. Dipersilakan. Adapun hidupku ini bukannya akulah, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oh,
yang telah membimbing aku dalam kebenaran. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Kasih karunia Allah yang telah membimbing aku dalam kebenaran. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Karena aku. Amin. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan Tuhan untuk mengubah hidup. Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu dan lengkapi aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau ada
dalam kasih. Oh Tuhan, firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalan. Aku mau ada dalam tangan, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, oh tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau ada dalam kasih-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, oh firman-Mu itu terang bagi jalan. Aku mau ada dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Tiada yang mustahil bagimu, oh tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau ada dalam kasih-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, oh firman-Mu itu terang bagi jalan. Aku mau ada dalam tangan, hidup dan matiku. Aku mau ada dalam tangan, hidup dan matiku. Oh Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Mazmur ayat pasal 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dalam ibadah ini diedarkan dua pundi, yaitu pundi dana pelayanan dan pundi dana mupel. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Saudara-saudara, mari menyatakan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Kesaksian pujian, yang pertama pembacaan puisi dari Kanatojeng dan angklung dari GPIB Bahtera Kasih. Salam ibu-ibu. Masih semangat? Amin. Oh, sorry. Bagaimana dengan bapak-bapak, masih semangat kan? Amin. Oh iya. Hari ini dan pagi ini aku akan membawakan puisi. Bersyukurlah ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih punya orang tua, mama. Sebab puisi saya ini berjudul Ibu. Ibu itu hanyalah satu. Bila dia sudah pergi, perginya adalah kekal. Selagi dia masih ada, cintailah, sayangilah, berbaktilah kepadanya. Karena saat dia sudah pergi, yang tertinggal hanyalah rindu yang tak berpenghujung. Senyuman, suara, tawanya hanyalah dalam ingatan. Cerita haluan kita hanya tinggal kata di dalam doa. Selagi dia masih ada, bahagiakan. Jangan pernah membuatnya menangis sedikit pun. Terima kasih.
Masih ada yang belum tampil? Sudah semua ya? Ya, hari ini luar biasa berkat PKLU, GPIB, Mupel Sulsel Bara. Kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan bersama-sama juga kita boleh memberikan penampilan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya kita berada di penghujung ibadah, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dari Tuhan, marilah menjadi seorang lansia yang bersikap adil di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, selamat siang, shalom. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, ibadah telah selesai dan Ibu Pendeta bersama liturgos dan pengisi acara akan mengambil saat teduh sebentar untuk berdoa dan kita akan tetap berada di ruangan ini. Selamat baku selamat. Yang di depan menghadap ke belakang bikin namaste gitu kan. Duduk manis-manis dan kita lanjut ke acara yang berikutnya. Iya. Oke Om Ado. Ada 3 bintang pada ibadah PKLU pada pagi sampai siang hari ini. Semua dirihen-dirihen itu luar biasa. Mana dorang Tepuk tangan untuk dorang. Dan tepuk tangan untuk kita semua, paduan suara luar biasa, angklung luar biasa, apalagi kolintang, brown luar biasa, 1, 2, 3, 4, Titsya dengan tenang. Lucy lebih tenang. Mar keren, brown keren, mana brown? Ya no dia sudah stun di luar. Tapi keren juga Bahtera Kasih, siapa DP nama ini Nyong tadi? Bahtera Kasih, siapa? Kita cuma dengar DP Lin, pokoknya dia hebat. Kalau Brown dia begini. Dia tadi begini. Keren. Tapi bintangnya Chris Huaa. Dia begini. Coba kasih bunyi dulu, kalau begini dia pengen nada apa? Coba. Coba kasih bunyi dulu, kalau dia begini. Buat kasih bunyi. Saya ganti keren. Nah, keren. PKLU luar biasa ya, jangan mau kalah dengan itu ungu-ungu. Pokoknya torang biar orange, ungu boleh Mar ya. Torang so lewat, dorang belum sampai di ungu, di orange ya. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu.
Foto? Bagaimana mau foto sayang? Oh dari depan ke sini, minta anak-anak. Oh iya minta tolong. Ya minta tolong dan mari. Soalnya di sini gagal optik. Boleh? Kakak Resko? Oke, mari Jo. Ya. Resko juga luar biasa. Tidak ada yang salah Resko. You luar biasa. Nanti Tante Hilda kasih coklat. Di atas sekarang ini. Oke. Kita mau foto sayangku. Pakai semengken ulang, semengken. Bedak dang, bedak. Sudah. Oke ya. Oke, lihat kamera semua. Tante Rita, ayo lihat sini kamera. Yang pertama begini dong. 3, 2, 1 angkat tinggi. Gaya 1. Gaya 2. Gaya 3. Oke, terima kasih. Luar biasa. Pelama jodoh orang berdoa. So habis kita pebahan dong belum keluar. Oh napa sudah ya? Oke baik. Kita tunggu dulu Ibu Pendeta Christine karena Ibu Pendeta yang akan mewakili MUPEL. Ibu Pendeta Christine adalah Sekretaris MUPEL Sulselbara. Pendeta Ai ternyata ada duka deh. Ada duka. Duduk di sini Jo Tante Do. Ya. Batra Kasih ada duka ya? Iya, makanya Pendeta Ai ada di Grestelina kata. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan acara kita pada siang hari ini. Masih ada 3 acara lagi di sini. Nanti sebentar kita beracara sampai jam 12 malam di sebelah. Ya, betul. Makan siang, makan sore, makan malam. Sore dan malam, tapi beli di Indomaret dulu. Baik, Bapak Ibu, shalom untuk kita semua. Baik, kita akan mendengarkan sambutan dari KP3 Pelkat PKLU MUPEL Sulselbara, Ibu Suharyati Haryono. Kepada Ibu kami persilakan. Shalom. Bapak, Ibu, opa-opa yang terkasih dalam Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Selamat berjumpa dalam ibadah Regio pada saat ini. Puji Tuhan, kita diberi kesehatan sama Yang Maha Kuasa. Dan saya sudah melihat tadi opa oma menyanyi dengan penuh semangat. Baik melalui kulintang, melalui angklung, baik juga yang membawakan puisi. Begitu semangatnya opa dan oma bernyanyi, walaupun usia kita sudah lanjut. Jadi tetap semangat dalam melayani Tuhan, di dalam memuji dan memuliakan namanya. Saya selaku KP3 pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Christine Jamakaunang yang telah menaburkan firman buat kita, agar kita para lansia dapat bersikap adil terhadap keluarga kita. Itulah yang diharapkan dari firman tadi. Kita tidak membeda-bedakan antara anak dan cucu di antara kita semuanya. Saya juga berterima kasih kepada
paduan-paduan suara yang telah mengambil bagian dalam puji-pujian maupun di dalam pelayanan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada jemaat GPIB Immanuel yang dari Parepare. Terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada jemaat GPIB Mangamaseang atas sambutannya pada kami semua dan pelayanannya pada saat ini. Puji Tuhan, Opa dan Oma, kita harus tetap semangat di usia yang lanjut ini. Mari kita tekun dalam mengikuti setiap kegiatan Pelkat PKLU yang mungkin tiap-tiap gereja berbeda-beda. Ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Ataukah yang sebulan 2 kali? Sebulan 2 kali. Mari kita bersemangat dalam pelayanan PKLU ini sehingga PKLU semakin bertumbuh dan berkembang di dalam pelayanan serta dapat menjadi teladan bagi anak dan cucu kita. Dan Opa Oma, mari kita menjaga kesehatan. Jika Tuhan sayang sama kita, kita akan beribadah lagi, jumpa ibadah lagi di bulan Oktober 2026 di GPIB Bahtera Kasih dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-16 tahun 2026 ini. Dan nanti pada bulan Mei, bagi tiap-tiap jemaat, bagi KSB-nya, kita akan berjumpa di bulan Mei 2026 di GPIB Bahtera Kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam keadaan sehat senantiasa. Shalom, terima kasih. Terima kasih kepada besar sekali suara aku. Terlalu lembut yang tadi. Terima kasih kepada Ibu Suharyati Haryono. Terima kasih Bu. Tadi saya gas. Ya. Baik. Sambutan yang terakhir, kita akan mendengarkan sambutan Ketua Mupol Sulselbara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Mupol Sulselbara, Ibu Pendeta Christine Jama Kaunang STH. Kepada Ibu kami persilakan. Ya baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat siang, Shalom. Saya berdiri di sini mewakili BP Mupol Sulselbara karena rekan-rekan pendeta dan juga fungsionaris yang lainnya dalam kesibukan yang cukup padat sehingga seharusnya dalam rapat BP Mupol kemarin kami menyepakati Bapak Pendeta Charles Manuputi mewakili BP Mupol Sulselbara untuk hadir di sini. Namun karena ada pelayanan duka yang tidak dapat dihindari sehingga beliau tidak dapat berkesempatan hadir. Pada intinya Bapak Ibu, kami dari BP Mupol Sulselbara berharap persekutuan pelayanan dan juga wadah Pelkat PKLU di tengah-tengah jemaat masing-masing dapat menjadi sarana untuk saling menguatkan, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Seperti yang dikatakan bahwa keterbatasan kita sebagai lanjut usia itu tidak dapat dipungkiri, kita berada dalam proses penuaan. Tapi pada intinya kita semuanya harus tetap kuat iman di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan, terutama untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang kita kasihi. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara, kami di atas nama BP Mupol juga mengucapkan terima kasih
kepada KP3, kemudian seluruh pengurus Pelkat PKLU, Semupel Sulsel Bara, dan juga semua kita yang boleh berkenan hadir. Saya sangat bersyukur secara khusus kami dari BP Mupel melihat euforia dari Bapak Ibu, orang tua, opa oma yang begitu semangat mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Seperti yang sudah disampaikan bahwa pertemuan berikut sesuai dengan jadwal atau ibadah berikut akan dilaksanakan pada bulan Oktober di GPIB Bahtera Kasih, sehubungan juga dengan syukur hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-16. Kami dari BP Mupel juga mengucapkan terima kasih untuk Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang yang sudah boleh menjadi tuan rumah dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati dalam kerja layan selanjutnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada pantun yang mau saya sampaikan, saya tidak mau kalah dari Ibu Ketua. Jalan-jalan ke pasar terong, jangan lupa beli semangka. Lansia boleh kekurangan hepeng, tapi harus tetap semangat kakak. Ya, boleh kita berdiri. Saya tidak bisa ngomong banyak, saya hanya mau mengatakan kepada kita sekalian, mari jadi lansia yang berguna. Kita nyanyikan lagu ini ya. Dengan penuh semangat ya, dengan gerakan.
terima kasih Ibu Pendeta. Ini lagu andalannya memang Ibu Pendeta. Kalau ketemu PKLU, orang disuruh menyanyi begini. Iya. Oke, baik. Sudah paling akhir ini Opa Solano. So mau berdoa orang. Makanan sosial? Aman kan? Oke. Semua tersedia cukup. Lebihnya kita cukupkan. Baik Bapak Ibu. Jadi sebentar kalau habis berdoa, lewat pintu sini atau pintu depan boleh. Terus itu gula-gula masih ada. Gula-gula masih ada dokter? Masih. DP hadiah 100 bungkus. Mari berbagi. Baik ya. Ibu dokter baru mau pergi ambil beli lotre. So habis Ibu dokter. Nanti orang ambil tarik lotre di sebelah. Ibu Afli nanti yang pandu, saya yang memandu Ibu Afli. Ibu Afli pandu, saya memandu Ibu Afli. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk doa syukur yang akan disampaikan dibawakan oleh Ibu Penatua Dorina Romince Sairdekut. Bagus nama-namanya, nama Ambon bagus. Termasuk Om Pika tadi, Om Pika. Bagus. Silakan Ibu Dorina. Baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan pada siang hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pada siang hari ini kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa atas kasih setiamu, atas pertolonganmu dan penyertaanmu ya Bapa. Tuhan Yesus sudah boleh memberkati kami dalam ibadah, gabungan PKLU Sulsel Lebara, Regio 2 pada saat ini sudah boleh selesai dengan baik. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam ibadah kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan pada saat ini pengurus dan ibu-ibu telah menyiapkan berkat untuk kami makan dan minum pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati menguduskannya Bapa. Ketika kami makan, kami dikuatkan dan kami diberkati. Dan kami juga belum menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pengurus yang sudah menyiapkannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terakhir. Terima kasih sudah memandu dengan baik, anak Gary ganteng. Multimedia juga terima kasih ya. Ada Jivani, terima kasih. Mari Bapak Ibu silakan. Semua sudah tersedia, lewat pintu sini boleh. Ya, lewat pintu depan juga boleh. Silakan. Selamat menikmati, kata Mamaku, smaklek iten. Siapa punya nih Kak? Pegang, ini paduan suara punya.